Halo, selamat malam pemirsa. 5 Juni 2025 atau besok, Timnas Indonesia ini akan melawan Cina dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui untuk saat ini, posisi Indonesia sudah berada di peringkat keempat klasmen, sementara untuk Cina sendiri saat ini berada di peringkat keenam. Maka bisa dipastikan bahwa besok akan berlangsung sengit untuk pertandingan yang kemudian ini digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Karena baik Indonesia maupun juga Cina ini akan sama-sama memperebutkan kemenangan untuk bisa lolos dan juga meraih tiket untuk melanjutkan ke Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa strategi dari Patrick Kluivert untuk skuad Garuda? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Kenana pemirsa juga akan menghadirkan pembahasan lain yang tidak kalah menarik dan nampaknya belum juga selesai mengenai kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meskipun Barreskrim Mabes Polri ini sudah memastikan bahwa ijazah milik Jokowi ini adalah asli dan juga identik, namun mengapa kasus ini juga belum tuntas pemirsa? Justru sebaliknya, UGM ikut terseret dan diperkarakan. Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda selengkapnya. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Eksekusi bangunan dan tanah di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Penghuni bangunan melawan dengan menggembok pagar, akibatnya pagar gedung dirobohkan petugas. Jangan sampai menghalangi kegiatan eksekusi. Mohon yang tidak berkepentingan. Kericuhan dan aksi saling dorong dengan polisi terjadi saat eksekusi bangunan cagar budaya di kawasan. Kericuhan dan aksi saling dorong dengan polisi terjadi saat eksekusi bangunan cagar budaya di kawasan Jalan Kombes Pol Duriat, Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok massa berusaha menghalangi proses eksekusi pengosongan. Penghuni bangunan cagar budaya tak terima jika diusir dari bangunan yang ditempati selama puluhan tahun tersebut. Karena dihalang-halangi, usai jurusita Pengadilan Negeri Surabaya membacakan perintah pengadilan, polisi terpaksa merobohkan pagar yang ada di depan bangunan agar petugas bisa memasuki area bangunan. Meski mendapat perlawanan, eksekusi terus berlanjut. Para petugas jurusita mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Proses eksekusi tersebut mendapat penjagaan ketat dari jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya. Dua toko elektronik dan mesin di Ternate, Maluku Utara, Rabu pagi tadi ludes terbakar di lalap si Jago Merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Itu nanti gabung dengan itu. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah toko di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu pagi tadi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian timur. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lain yang berdekatan. Pemilik toko, karyawan, dibantu warga setempat berusaha membantu padamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Namun api terus membesar dan membakar isi toko. Kobaran api baru dapat dijinakan pemirsa sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian timur dengan bantuan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil water cannon Polres Ternate yang tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sandi Wahyu Wijaya, terdakwa kasus narkoba yang kabur melarikan diri, akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh tim gabungan dari Kejaksaan Negeri dan Polres Kota Waringin Timur. Tahanan titipan kejaksaan ini kabur usai dirinya menjalani sidang pada Selasa kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia kabur ketika diturunkan dari mobil tahanan dan hendak dibawa masuk ke dalam lapas. Kasih Intel Kejari Kota Waringin Timur, Novanda Prayuda, menyatakan tahanan melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan 4 orang petugas kejaksaan dan polisi yang melakukan pengawalan.
Saat itu jumlah tahanan ada 32 orang yang diangkut dengan menggunakan 2 mobil tahanan. Pelaku kabur dan sempat bersembunyi di hutan di sekitar lapas. Namun 6 jam kemudian ia keluar dari persembunyian dan berpindah ke sebuah toko mebel. Saat ini pelaku telah dikirim kembali ke lapas kelas 2B Sampit untuk melanjutkan proses hukum. Usai insiden kaburnya 19 narapidana lapas kelas 2B Nabire, tim gabungan menggelar razia di dalam lapas. Kepolisian mengungkapkan temuan yang mengejutkan di dalam lapas tersebut. Dalam operasi gabungan yang dilakukan pasca kaburnya 19 narapidana, polisi menemukan puluhan ponsel, senjata tajam, dan atribut yang diduga terkait dengan gerakan separatis Papua Merdeka, termasuk atribut simbol bintang kejora. Razia dilakukan sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat, serta indikasi lemahnya pengawasan petugas di dalam lapas. Kapolres Nabire AKBP Domingus Samuel Tatiratu menyatakan barang-barang tersebut tersimpan di sejumlah kotak tertutup. Ada juga barang yang ditanam di area taman belakang lapas dan ada pula yang diselipkan di area kamar mandi. Saat ini kepolisian masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap 19 narapidana yang melarikan diri. Sehingga kami bisa mempersempit ruang gerak dari para pelaku napi yang melarikan diri. Pemirsa, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah eks-pejuang Timor Timur di Kupang tahun 2022 hingga 2024. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti tiba di kantor Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Sebelum masuk, Diana yang mengenakan pakaian serba hitam sempat tersenyum kepada awak media. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Diana pernah dipanggil untuk diperiksa di Kejati NTT di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun Diana tidak hadir dalam pemanggilan. Diana dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Berantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya tahun 2023. Ditargetkan selesai paling lambat. Kira-kira apa sudah ada surat berkaitan langsung dengan tugas Ibu di Kementerian. Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi mengenai hal ini bersama rekan kami Laura Luis yang sudah berada di kantor atau gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Laura, bagaimana kemudian jalannya agenda pemanggilan terhadap Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti? Ya, selamat malam Kanada Tiara dan juga pemirsa. Benar sekali seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau Wamen PU Diana Kusumastuti datang di gedung Pitsus Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada pukul 9:04 waktu Indonesia Barat. Namun dari tadi kami memantau dan menunggu di sini pemirsa, dari tadi pukul 9 hingga malam ini kami mengabarkan kami belum melihat Wakil Menteri Diana Kusumastuti keluar dari ruangan di tempat saat ini saya mengabarkan. Itu artinya sudah sekitar 8 jam berlangsung pemirsa. Jika bisa kami perkirakan di dalam sana kemungkinan proses pemeriksaan masih berlangsung. Sedikit kami jelaskan juga pemirsa di mana Diana Kusumastuti hari ini memenuhi panggilan dari Kejati NTT ini bukan sebagai saksi melainkan sebagai Komisaris Utama PT Berantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya pada tahun 2023. Ini merupakan langkah awal dari penyelidikan pemirsa di mana keterangan yang diberikan oleh Diana Kusumastuti tentunya penting bagi pihak penyelidik untuk menentukan langkah selanjutnya. Sedikit kita bahas mengenai kasus terkait pemirsa. Adapun kasus ini berawal dari kejanggalan proyek di mana ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana APBN pada tahun 2024 yang merugikan negara. Adapun proyek besar ini yang memakan anggaran miliaran rupiah. Ada beberapa kejanggalan yang diduga bermasalah pemirsa. Mulai dari pelaksanaan fisik dari rumah tersebut yang tidak sesuai, juga adanya indikasi penggelembungan
anggaran. Kami masih menantikan pemirsa bagaimana nanti keterangan dari Wamen PU Diana Kusumastuti dan seperti apa juga keterangan dari pihak Kejagung. Sementara kembali ke Anda dan Tiara di studio. Baik, Laura Louis melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, lantaran terjepit kebutuhan ekonomi, seorang residivis curanmor kembali ditangkap polisi usai melakukan aksi pencurian di area Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Residivis kasus pencurian kendaraan bermotor ini ditangkap Polres Pelabuhan Tanjung Priok menindaklanjuti usai adanya laporan warga yang menjadi korban kejahatan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pria berusia 44 tahun ini telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali sejak bebas dari kasus yang serupa pada tahun 2022 silam. Dalam aksinya, sasaran pelaku adalah kendaraan milik buruh dan warga di sekitar Pelabuhan Muara Angke, Muara Baru, dan Pelabuhan Kalibaru, Jakarta Utara. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya bersama keluarga dan kebutuhan sekolah sang anak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana kurungan 6 tahun penjara. Tersangka yang diamankan yaitu G alias T, 44 tahun. Ada yang 500, Pak, ada yang 800. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Afandi, Kristiano Tarigan resmi dinonaktifkan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis oleh Universitas Gadjah Mada. Penonaktifkan tersebut sebagai langkah tegas pihak UGM terhadap Kristiano Tarigan. UGM juga sudah memproses sanksi akademik bagi Kristiano dengan membentuk tim komite etik. Yang kemudian ini terdiri dari unsur universitas, pimpinan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis. Tim komite etik akan bekerja secepatnya pemirsa guna melihat sejauh mana rentetan kasus ini terhadap aspek pelanggaran pasal tata perilaku mahasiswa. Pasca penetapan tersangka ya, jadi CPT ya, CPT ini inisial yang saya sampaikan. Jadi kita sudah melakukan apa yang dilakukan nonaktivasi dari status kemahasiswaan yang bersangkutan, dan juga selanjutnya bahwa di UGM sendiri akan melakukan semacam sanksi. Kecelakaan terjadi melibatkan sebuah mobil Porsche dengan minibus di ruas tol Sidoarjo arah Porong. Akibat tabrakan minibus Toyota Rush berwarna putih terbalik di ruas tol. Ya, pemirsa, kecelakaan diduga akibat pengemudi Porsche kehilangan kendali saat melintas dengan kecepatan tinggi. Pengemudi mobil Porsche diketahui berusia 21 tahun dan kemudian kendaraan Porsche biru metalik L1322DBI melaju dari arah Sidoarjo menuju Porong di lajur tengah. Diduga karena kecepatan tinggi, pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat di depan ada Toyota Rush yang mengurangi kecepatan. Benturan tersebut membuat Toyota Rush terdorong dan terguling ke rawa-rawa di pinggir tol. Akibat insiden tersebut, kedua pengemudi mobil mengalami luka ringan. Pasca tabrakan, pengemudi mobil Porsche telah dilakukan pemeriksaan lanjutan di unit Laka Lantas Polresta Sidoarjo. Keputusan Mahkamah Konstitusi menggratiskan pendidikan dasar membuat gempar. MK meminta pemerintah menanggung seluruh biaya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ketuk palu Hakim MK yang final dan mengikat tak pelak memicu kontroversi.
terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang memiliki jenjang SD dan SMP. Meski sejumlah sekolah swasta di tanah air menerima dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah, namun mereka tetap memungut biaya dari peserta didik untuk keperluan operasional sekolah dan gaji guru. Lantas, realistiskah putusan MK? Kalau nanti swasta yang sekarang memberikan juga layanan dengan partisipasi dari peserta didik atau orang tua dari anak-anak muridnya harus menggratiskan, kan tidak mungkin. Kalau misalnya itu digratiskan tapi tidak ada fasilitas tambahan di luar dana BOS, berarti mereka akan menurunkan standar pelayanannya, dan bukan itu yang kita inginkan dengan pengaturan hasil dari keputusan MK ini. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai frasa dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit hanya berlaku untuk sekolah negeri telah menciptakan kesenjangan akses pendidikan dasar. Ini utamanya dirasakan oleh para siswa yang terpaksa bersekolah di swasta karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri. Padahal Mahkamah menegaskan, konstitusi mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar 9 tahun tanpa batasan mengenai jenis sekolahnya. Masih dapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan keberadaan sekolah atau madrasah swasta. Artinya secara faktual masih terdapat warga negara selaku peserta didik yang melaksanakan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang tidak dikelola negara, sekolah atau madrasah swasta, dengan harus membayar sejumlah biaya untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut, sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI tahun 1945, khususnya pasal 31 ayat 2 UUD NRI 1945. Karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi aku mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Mahkamah lantas mengilustrasikan, pada tahun 2023-2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.140 siswa. Sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri menampung 245.977 siswa. Sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa. Namun MK masih memberi ruang bagi sekolah ataupun madrasah swasta untuk tetap mengutip bayaran dari siswa. Sekolah tersebut adalah yang menawarkan kurikulum tambahan, seperti kurikulum internasional atau keagamaan sebagai nilai jual institusi pendidikan. Jumlah sekolah atau madrasah swasta juga menerapkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti kurikulum internasional atau keagamaan yang merupakan kekhasan atau dijadikan nilai jual keunggulan sekolah dimaksud. Sekolah-sekolah seperti ini tentunya berpengaruh terhadap motivasi atau tujuan dari peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah dimaksud, sehingga warga negara yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah tersebut tidak sepenuhnya didasarkan atas tidak tersedianya akses terhadap sekolah negeri. Dalam kasus ini peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah tertentu. Putusan MK yang mewajibkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta memang membawa angin segar bagi rakyat Indonesia yang selama ini terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan. Tapi bagi negara, putusan ini tak semudah yang dibayangkan, terutama berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah pusat dan daerah yang terbatas. Yang kami pahami sementara ya, itu kan tidak menggratiskan semua pendidikan negeri dan swasta. Artinya swasta itu masih boleh dengan cara ketentuan tertentu. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaannya,
tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden. Itu aja bisa saya sampaikan. Tapi secara anggaran memungkinkan tidak untuk tahun ajaran berikutnya Pak, 2025-2026? Itu berarti harus perubahan anggaran ke tengah tahun kan. Nah, itu kan berarti harus ada bicara dengan Menteri Keuangan, termasuk juga dengan DPR. Walaupun itu di swasta, tapi kan berarti harus ada yang menanggung. Nah, disitulah mungkin peran dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, karena pendidikan dasar itu adalah termasuk salah satu tugas kewenangan urusan dari pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau pemerintah kabupaten kota itu kan kemampuan fiskalnya juga beda-beda. Nah, itu harus didukung oleh pemerintah pusat atau APBN. Lantas, akankah negara mampu menanggung seluruh biaya pendidikan dasar termasuk membiayai operasional sekolah swasta? Tentu saja pemerintah mungkin tidak bisa mendanai semua sekolah swasta, karena sekolah swasta pun sangat beragam. Ada yang punya kurikulum plus gitu, apakah kurikulum yang berbasis keagamaan, kurikulum internasional, dan lain sebagainya yang dengan uang pangkal masuk sekolah yang bisa sampai puluhan juta, SPP per bulan yang jutaan, mungkin bukan itu yang akan digratiskan ya. Mereka bahkan banyak sekolah swasta yang semacam itu tidak mau menerima dana BOS. Itu pemerintah mungkin nanti bersama DPR itu harus merumuskan kembali ini bagaimana alokasi dana pendidikan kita, karena sebetulnya anggaran pendidikan kita ini sudah cukup besar ya, di atas 700 triliun, saya lupa persisnya. Nah, tapi selama ini anggaran itu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu sebetulnya hanya sebagian kecil saja. Anggaran lainnya tuh tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk ke daerah ya untuk membayar gaji guru. Memang semestinya negara menanggung pendidikan dasar bagi rakyatnya. Namun sulitnya kas negara membutuhkan swasta hadir untuk turut menjalankan amanat konstitusi. Pemirsa, 5 Juni 2025 atau besok ini Timnas Indonesia akan melawan Cina dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa ya kira-kira strategi dari Patrick Kluivert untuk skuad Garuda melawan Cina besok? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Sudah ada Bang Peri Sandria yang merupakan mantan striker Timnas Indonesia. Selamat malam, Bang Peri. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Di sebelahnya sudah ada Bang Hermansyah yang merupakan mantan kiper Timnas Indonesia. Selamat malam, Bang Hermansyah. Selamat malam. Baik, sudah hadir pula di tengah-tengah kita Bang Lalumara Satriawangsa, pemerhati sepak bola. Bang Mara, sehat ya Bang? Sehat, Tiara. Alhamdulillah, baik. Saya akan ke Bang Hermansyah terlebih dahulu. Bang Hermansyah, ini kan ada Martin Paes yang kemudian ini kita ketahui tidak bisa ikut laga besok begitu ya. Tapi nama-nama yang kemudian ini muncul dan juga beredar, salah satunya adalah Emil yang kemudian dipercaya begitu nantinya apakah yang paling kuat begitu ya akan menggantikan Martin Paes. Komentarnya seperti apa, Bang Hermansyah? Ya, jangan satu-satu aja ya, mungkin akan diturunkan Emil. Ya, otomatis dia harus bisa membuktikan ya dia bermain di Liga Italia, di Como, di Palermo. Tapi kita referensi itu kita tunda dulu. Ini Indonesia, jadi harus fokus 200%. Karena Asia beda dengan di Eropa juga. Jadi harus betul-betul dia fokus untuk melawan China. Kesempatan ini jangan disia-siakan oleh Emil. Tapi kalau pengalaman dari Bang Hermansyah sendiri di Piala Dunia ini sendiri ya Bang ya, suasana kebatinannya seperti apa sih Bang sebagai kiper? Ya suasananya, jadi kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia. Jadi apalagi kalau lagu Indonesia Raya dikibarkan, kita harus mati pun di lapangan bisa juga itu. Jadi harus buktikan sesuatu untuk Indonesia. Jadi ya harus keluarkan semuanya yang ada di saya sebagai kiper. Berjuang untuk Indonesia begitu ya Bang Hermansyah. Betul. Saya ke Bang Lalu. Bang Lalu, ini kalau kita lihat komposisinya kan cukup berbeda ya. Antara Indonesia versus China yang kemarin yang 2-1 dengan yang besok. Nah ini sudah ada dua pemain setidaknya ya, Ole Romendi kemudian juga Emil Audero yang akan masuk. Ini adalah salah satu yang kemudian ini menjadikan perbedaan begitu. Akankah signifikan perbedaan permainan besok dengan yang sebelumnya, Bang Mara? Ya
besok ini situasi psikologis dari tim itu lagi bagus. Ini ideal untuk laga hidup mati seperti besok. Kondisi psikologis semua tim termasuk skuad pelatih itu lagi bagus. Karena kita menang lawan Bahrain. Tapi perlu dicatat, harusnya Herman nanti yang lebih jelas detail menjelaskan bahwa posisi kiper itu paling susah untuk digantikan. Tapi begitu digantikan, ini yang jadi masalah karena Emil, saya sebagai orang Lombok senang dia main. Kan dia bapaknya sahabat saya orang Lombok juga. Belum ada uji coba sebelum ini. Kita belum tahu. Faktor komunikasi antara Emil dengan tiga lah di belakang ini untuk itu sangat penting. Jangan sampai ada bola diagonal atau crossing atau set piece in between itu dua-dua naik tabrakan. Salah miskomunikasi. Ini penting soal komunikasi antara Emil dengan di depannya. Nah itu Herman nanti yang bisa menjelaskan lebih detail karena dia main kiper. Nah itu dan Emil juga harus ribut. Bisa mengatur posisi pemain-pemainnya, mengingatkan posisi-posisi pemainnya bila terjadi set piece, siapa yang berdiri di tiang jauh, di tiang dekat, siapa pegang siapa, dia harus aktif mengingatkan seluruh pemainnya. Memang besok feeling saya penentuannya ini di Emil. Sekomunikatif apa dia dengan di depannya untuk baik dalam build up maupun pada saat bertahan. Karena kalau kita melihat evaluasi begitu ya dari yang kita belum lihat Emil main nih. China dan juga Indonesia kemarin ini kan juga permasalahan komunikasi begitu ya Bang ya, yang kemudian menjadi kita evaluasi. Belum lihat Emil main dengan tim ini, belum lihat. Ini soal komunikasi ini penting, jangan dianggap enteng. Nanti Hermansyah yang bisa jelaskan bagaimana pentingnya kiper bisa komunikasi, bisa mengatur di depannya. Nah itu menarik. Seperti apa Bang Hermansyah? Biasanya komunikasi yang terus terjalin agar kemudian seperti yang tadi disebutkan ya, tidak salah paham begitu dalam tanda kutip, bagaimana tuh? Saya setuju dengan ucapan Bang Lalu. Memang goalkeeper harus ada komunikasi dengan with defender intens. Artinya dia harus cerewet karena di belakang dia lebih paham lagi ya dalam situasi, dalam keadaan transisi bertahannya, bagaimana cara build up-nya dan tentunya komunikasi penting seorang kiper. Oke, kita simpan lah referensi. Dia berani negur nggak tuh? Nah, ini justru itu nih. Ini kan betul. Dia berani negur nggak? Saya kan baru pertama kali lihat di Liga Italia dia. Tapi main Indonesia kan belum pernah, betul Bang Lalu. Saya belum pernah main dia. Cuman referensi dia main di Como dan Palermo. Ini Indonesia loh Mbak Tiara. Betul. Pertama kali dia main lagi. Yang saya takutkan, ya, takut miskomunikasi. Pada saat dia challenge di atas, dealing crossing, dia tidak komunikasi, dia akan merugikan kita, bisa dua sama-sama bolanya ke lawan. Akan terjadi akhirnya lawan menguntungkan untuk lawan. Jadi memang penting ini. Penting untuk seorang Emil, dia harus bisa komunikator dengan pemain belakang dan dia harus berani ngambil keputusan untuk dia menegur pemain belakang dua itu. Injes sama Rizky Ridho. Dengan Hapner. Hapner ya? Dengan Hapner. Oke, baik. Dan dia harus intens, mau nggak mau. Berani dia berantem situ nggak ada masalah itu. Harus tegas begitu harus ya tegas. artinya ya? Karena saya ngalami dulu juga. Jawab dulu dong, berani nggak negur? Nah justru itu nih, berani nggak nih? Itu ketegasan itu yang kemudian harus dipertaruhkan begitu ya. Walaupun dia main di Liga Italia. Baik, saya bergeser ke Bang Peri nih. Bang Peri, kalau kita lihat kan sebenarnya juga ada pemain-pemain andalan dari Cina yang absen ya di laga besok begitu. Tapi Zhang Yuning yang kemudian ini membobol gol dari gawang Indonesia kemarin ini juga turut main. Striker-striker siapa saja dan pas posisi mana saja begitu ya yang harus diantisipasi oleh Indonesia? Setahu kita kemarin yang striker dari Cina cetak gol. Dan yang termuda juga ada pemain baru ini, kalau nggak salah Yang Dong apa Pak? Usia itu masih muda. Nah, ini juga harus diwaspadai karena di dalam kompetisinya Liga Cina sendiri dia adalah sebagai top skor untuk sementara. Jadi untuk pemain-pemain bawah Jay dan Ricky Rizdo sama Justin ini harus waspadai gitu karena Yang Dong ini punya kecepatan, dan ulet. Kalaupun nanti kalau dia main. Yang saya wanti-wanti ini takutnya nih Justin nih ya. Karena apa? Oke lah, dia bermain keras tapi jangan terlalu over. Ya, karena saya melihat waktu lawan Bahrain, sebenarnya dia itu harus kena kartu Bang ya. Kartu merah harusnya. Ya, kalau bisa ini harus dikurangin ya. Mungkin ada komunikasi, saya berharap Jesse ataupun Rizky Ridho ini ada komunikasi dengan Justin. Maksudnya agak kalem dikit gitu loh.
Dan kejadian yang kedua juga waktu itu Justin juga sliding di kotak penalti, ya untungnya aja mungkin ya Dewi Fortuna masih sama kita Bang ya. Itu sangat berbahaya, jadi masukan buat Justin kalau bisa jangan terlalu over, ya biasa-biasa aja. Gitu. Oke, ini masukan yang bagus nih ya dari mantan striker timnas kita begitu ya. Tapi kita nanti akan bahas lebih dalam lagi. Bang, kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog berkaitan dengan laga timnas besok. Saya akan langsung ke Bang Peri. Bang Peri tadi sempat terputus ya. Masukan-masukan yang baik mungkin yang kemudian ini bisa menguatkan tim kita besok. Salah satu yang kemudian ini menjadi evaluasi, yang kemudian menjadi sorotan adalah komunikasi ya Bang ya ternyata ya. Itu yang paling penting. Selain komunikasi juga mental. Nah, dulu ini apa yang kemudian ini harus dilakukan untuk kita tetap percaya diri, sekalipun mungkin sebelumnya sudah ada laga 2-1 begitu ya, Indonesia sempat kalah. Nah ini kan main di kandang sendiri ibaratnya nih Bang. Apa yang bisa dilakukan? Ya kalau secara statistik ya, kalau kita lihat pertemuan Indonesia dengan Cina ini perbedaannya sangat jauh ya. Gitu. Dalam 22 kali pertemuan di pertandingan internasional, Cina ini bisa memenangkan 15 kali pertandingan menang lawan Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri hanya 3 kali memenangkan pertandingan, sisanya 4 itu draw gitu loh. Jadi saya berharap ini harus bisa menjaga asa anak-anak ini, anak-anak Garuda kita ini. Apalagi kemarin kita main di kandang Cina, kita kalah 2-1. Saya rasa ini juga beban juga buat kita ya, buat timnas ya, beban. Pemain ya. Ya, ini beban yang berat karena apa? Kita besok ini harus bermain dengan Jepang. Harga mati ya, 3 poin ya, 3 poin. Kalau kita main draw udah selesai ya. Jadi beban ini jangan terlalu dipikirkan, yang penting bagaimana kita mengangkat motivasi para pemain ini, itu tergantung dari head coach-nya sendiri, Clifford. Ya, dia harus berbicara kepada tim bahwasannya kita melawan Cina ini bukan hanya menjadi beban, tapi menjadi motivasi ya untuk memenangkan pertandingan, agar supaya mengamankan posisi kita di 3 kalau menang. Gitu. Apalagi nanti kalau kita bicara Jepang mungkin itu nanti dulu dah. Ya. Baik. Itu. Baik, ini kita juga sambil tampilkan ya Bang, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Peri, grafis berkaitan dengan pertemuan head to head Cina versus Indonesia ini. Nah ini dia, kita munculkan head to head Timnas Indonesia versus Cina dari tahun 2001 ya Bang ya? Ya, ini mungkin bisa sekaligus dikomentari Bang, 2001 sampai 2024. Ya, saya rasa terakhir kemarin kita kalah pertemuan terakhir itu lawan Cina itu kemarin di kandang sendiri ya, 2-1. Saya rasa kalau menurut saya kemarin sebenarnya tidak harus kalah, karena apa? Pikiran saya, tim waktu lawan Bahrain itu kan sangat bagus sekali Bang ya, komposisi Bang ya. Itu begitu lawan Cina, kita ada perubahan strategi oleh coach sebelumnya ya. Kita nggak mau sebutin namanya coach sebelumnya. Ada perubahan strategi, beberapa pemain itu diganti. Jadi ini sangat bermasalah. Pikiran saya itu kemarin kenapa pemain waktu lawan Bahrain itu sangat bagus banget, kenapa ini harus diganti? Disitulah permasalahannya gitu. Seharusnya kita mendapat 3 poin, akhirnya kita tidak bawa poin gitu. Jadi ini juga harus Kluivert juga harus perhatikan masalah ini. Jadi jangan terlalu gampang untuk menggantikan posisi pemain satu dengan yang lain. Ini kalau di dalam tim ini jangankan 4-1 juga bermasalah gitu loh. Dalam 11 orang pasti ini berpengaruh begitu. Satu aja ini berpengaruh, apalagi 4. Nah, kemarin udah terjadi, kita lihat Cina waktu memenangkan pertandingan lawan Indonesia 2-1, kita kalah karena apa? Karena itu tadi tidak ada komunikasi dalam tim. Seperti Asnawi kemarin juga ya, waktu lawan Cina, ada Arhan juga udah tuh Rizky Ridho tidak dimainkan ya Bang ya. Hanya Eagles waktu itu dimainin. Baik, saya bergeser ke Bang Irfansyah. Bang Irfansyah, kalau melihat Indonesia besok ini nampaknya akan tetap bertahankah? Karena memang mungkin seperti yang tadi sudah disinggung begitu ya, sebelumnya permainannya sudah pernah 2-1 nih, ini akan bertahan saja atau juga optimis untuk menyerang? Jadi Petek juga harus jangan gegabah ya. Kita lihat momen. Artinya lihat dari 15 menit pertama bagaimana. Jadi jangan terlalu menyerang juga walaupun dapat dukungan dari penonton Indonesia, kita menyerang membabi buta, akhirnya serangan balik dari Cina juga berbahaya sekali ya. Jadi kita harus lihat situasi, kapan saat untuk bisa bermain bola, kapan saat untuk dia bisa bikin gol. Sepakat juga Bang Mara? Seperti yang disampaikan Herman, memang besok secara psikologis memang kita diuntungkan. Kita habis menang lawan tuan rumah ya, dan kedua tuan rumah. Memang penentunya dilihat di 15 menit pertama.
Kalau kita bisa stabil di 15 menit pertama, formasi silahkan aja mau 3-4-3 atau 3-5-2, meskipun saya secara pribadi lebih suka ke 3-5-2. 3-5-2 ya. Agak 3 main tetap ya Bang ya? Iya, 3 di belakang nggak bisa tergantikan lebih karena nyaman. udah chemistry udah ketemu. Oke. Terlalu beresiko ganti Hapner, Ijaz sama Ridho dipisah terlalu beresiko sekarang. Yang kita berharap ya besok kalau di babak pertama tuh harus ciptakan gol. Kalau tidak bermasalah di babak kedua, akan lebih tegang lagi. Oke. Jadi penentunya di babak pertama kalau kita bisa cetak gol itu akan lebih mudah. Seterusnya begitu ya Bang. Ya, tapi kalau tidak Cina bisa bertahan dan melakukan counter. Nah, ini yang counternya yang bahaya. Oke. Yang masuk ke masalah komunikasi tadi. Karena Cina pasti main long ball, habis itu crossing. Ya. Ya, mengandalkan satu striker dia Bang. Mengandalkan satu striker dia. Satu striker. Oke. Yang menarik juga untuk dibahas Bang Mara, ini kan juga orang-orang bertanya-tanya ya, karena sekarang juga belum diumumkan begitu. Siapa sebenarnya pengganti Uratmangun, Ratman Uratmangun dan juga Marcelino Ferdinand begitu, Bang Mara. Banyak kalau kemudian pribadi yang saya, nama-nama yang muncul karena ya. Pribadi saya, memang Ole tetap pasti. Oke. Pilihannya antara Lili Pali, kalau saya pribadi Lili Pali dan Ricky Kambuaya. Atau kan tadi ada Dean James kan. Ya, Dean James juga bagus juga. Nah, tinggal antara Lili Pali atau Ricky Kambuaya aja nih. Pilih salah satu. Kalau di tengah kan sudah fix. Tidak ya Lupesi sebagai destroyer, pemutus bola dari Cina, terus tambah Tom Haye sebagai otaknya, sebagai stepping stone, ya kan bola di bawah pasti ke Tom Haye habis itu mikir. Tinggal speednya ditambah Dik sama Verdong. Jadi kalau idealnya sih seperti itu. Tapi kita saya berharap jalan. Saya setuju juga. Tapi saya setuju dengan Bang Lalu. Tapi harus perkuat juga yang tadi itu. Kiper Emil dengan 3 belakang kita. Rizky Ridho, Injes sama Hapner. Itu harus intens komunikasi. Karena pertama kali main Emil, ya ini Indonesia. Jadi saya bilang dari pertama tadi, main di Como, Palermo itu referensi disimpan dulu deh. Ya, artinya dia pertama kali main dan saya ngalami dulu. Pertama main pengganti itu rasa deg-degan ada juga, apalagi tingkat internasional. Cermatin serangan balik Cina. Dia pakai long ball. Nah itu crossing, ini komunikasi ini. Bolanya in between begitu ya Bang. Bolanya in between tuh. Karena kelemahan kiper ya 90% dari crossing. Kalau tidak ada komunikasi intens dengan stopper pemain belakang kita, karena kelemahan itu di dunia manapun dari samping lebih bahaya dari crossing itu. Jadi harus kuat komunikasi antara Emil dengan 3 defender kita. Oke, menarik ini kita bahas mengenai taktik-taktik begitu ya, yang nanti barangkali juga digunakan oleh Coach Patrick Kluivert begitu ya. Nanti kita akan tanya bagaimana sudut pandang dari kiper dan juga striker kita, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Peri Sandria. Bang Peri, kalau kita berbicara mengenai striker, ini kan tentu apa ya, yang paling dibutuhkan adalah tentu stamina-nya begitu ya, karena yang kemudian ini memang paling menjadi tumpuan begitu. Kalau kita berbicara mengenai Ole Bang, yang selama ini kita banggakan, yang selama ini kita berikan kepercayaan begitu ya, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya rasa seorang Ole itu mungkin tidak tergantikan ya di pemain timnas sebagai striker. Yang saya senang tuh sama dia tuh, satu, dia masih muda dan dia tidak temperamental, dan dia striker mempunyai skill yang sangat di atas rata-rata ya. Baik 1 lawan 1 maupun secara tim juga dia bagus. Dia bukan sebagai hanya pencetak gol, tapi dia juga sebagai pengumpan juga gitu. Memang itu harus dibutuhkan seorang striker, dan dia juga punya kecepatan, dia juga berani 1 lawan 1, dan dengan gaya freestyle juga dia juga ada. Memang itulah striker yang zaman sekarang tuh memang harus dicari yang seperti itu. Ya, bukan hanya seperti striker harus lari sana lari sini tapi tidak bisa dapat bola. Nah, seorang Ole, dia pintar menempatkan posisi dia apabila di depan gawang tuh di mana posisi dia akan menempatkan yang bagus tuh bisa cetak gol. Itulah memang striker sekarang yang ada timnas tuh nggak salah. Oke, tapi dengan kondisi ada 5 orang pemain yang besok ini tidak bisa turut dalam laga, ini pengaruhnya akan seperti apa kalau Bang Peri melihat? Ya, saya rasa memang kalau dalam tim seperti Ferdinand atau Martin Paes yang dari yang cedera itu tidak ada bermain, saya rasa memang ada pengaruh ya. Tapi saya rasa semua itu
untuk pertandingan besok penting itu harus dihilangkan semua. Karena apa? Kita kerja untuk tim gitu ya, bukan cara individu. Memang kita sangat kehilangan, mungkin dari irama permainan juga pasti berubah ya Bang ya. Irama permainan itu udah pasti berubah. Tapi setidaknya chemistry ini sudah harus terbentuk sewaktu mereka ada training camp di Bali. Ya mudah-mudahan chemistry dalam tim ini semakin lama semakin membaik. Karena apa? Kita ini bisa menjaga asa. Kita menang lawan Arab, kita menang lawan Bahrain. Saya rasa ini motivasi dan kepercayaan diri kita ini sekarang lagi tinggi. Ya mudah-mudahan besok lawan Cina juga motivasi mereka juga bisa membalaskan kekalahan yang kemarin di tuan rumah Cina. Baik. Chemistry menjadi salah satu yang kemudian ini itu menjadi sorotan dan sangat penting begitu ya. Kalau Bang Hermansyah sendiri menanggapinya seperti apa? Saya menanggapinya satu ya. Kembali lagi kita harus curi kemenangan. Artinya justru itu pertahanan kita harus kuat. Karena bertahan kuat pasti kita akan memberikan penyerangan yang bagus juga. Nah, artinya harus ada motivasi 200%. Ya, main di Indonesia, tuan rumah, dan harus betul-betul saling mengisi antara pemain kiper dengan pemain itu tadi belakang. Yang sempat dikatakan oleh Bang Hermansyah juga ya kan, butuh adanya ketegasan begitu. Nah, ketegasan ini apakah bisa cukup muncul ataupun juga terjalin dengan adanya chemistry yang baik, seperti yang kemarin kita sama-sama lihat begitu ya, bahwa memang mereka sudah melakukan pelatihan dulu nih 10 hari di Bali begitu ya. Ini seperti apa? Sekarang Emil berani nggak kalau seandainya komunikasi dengan 3 pemain belakang kita, ya Rizky Ridho, Injes sama Hapner. Dia harus berani. Dia harus berani. Bagaimana harus berani? Ribut di situ nggak ada masalah. Yang kalau penting melihat tim karakter menang. masing-masing nih Bang, seperti apa antara Rizky Ridho, Injes, kemudian juga Hapner? Apakah itu mungkin terjadi semacam chemistry yang baik? Kalau Bang Hermansyah melihat? Harusnya dengan 10 hari di sana harus dapat chemistry yang terbaik. Ya. Baik. Anda menanggapinya seperti apa, Bang Mar? Ya seperti Tiara pertama bilang soal fisik. Besok ini kita belum tahu nih kesiapan fisiknya. Fisik itu akan terkuras, baik pikiran maupun tenaga. Nah kalau lihat besok ini kan Tom Haye itu otak kita, yang dirijen kita, yang bukan hanya otak ini dia yang bekerja, tapi fisik dia juga bekerja, kan dia mobile. Menguras. Nah itu kuat tidak dia bermain 90 menit dengan tensi tinggi. Karena kalau dia sedikit drop aja Tom Haye. Mengingat dari usia juga sudah cukup senior begitu ya Bang Mara ya? Karena intensitasnya besok pasti tinggi sekali. Tinggi. Jadi kesiapan fisik dari semua tim ini sangat menentukan. Karena apa? Begitu drop, emosinya cepat naik. Pasti semua pemain, ini mantap-mantap pemain nasional, pasti begitu drop, emosi tinggi. Emosi tinggi, emosi yang naik gitu ya. Yang saya khawatir adalah kalau Emil, makanya ini soal kembali kalau Emil terus ini, kalau ya Martin aja kan sempat awal-awal kan sempat salah juga waktu lawan Saudi. Nah, jangan sampai drop gitu. Baik. Jangan sampai drop. Ini Bang Mara, ini ada formasi timnas ya di belakang kita nih. Lebih dekat. Nah ini ada prediksi formasi timnas Indonesia. Mungkin juga bisa dikomentari Bang Mara. Apakah ini memungkinkan seorang Patrick Kluivert besok akan mengeluarkan dengan formasi ini? Saya sih suka Patrick kalau memang pasang pemain Liga 1. Tapi menapikan Dean James yang bermain bagus di sebelumnya dengan Ole. Ya rasanya baik. Mestinya milih Jakob atau Egy atau Ricky Kambuaya atau Lili Pali. Jadi nanti polanya akan seperti apa Bang? 3-4-3 ya memang tetap bola seperti ini. Meskipun saya pribadi lebih suka ke 3-5-2. 3-5-2 ya. Lebih kuat, aman, lebih aman. Di tengah lebih aman. Sepakat juga Bang Hermansyah berarti ya? Ya saya tadi bilang saya memang lebih aman ya 3-5 di tengahnya lebih aman. Kita ngatur ritmenya enak. Jadi kalau dia mungkin pilihan dari Patrick mungkin seperti ini mungkin ya. Ini juga masih prediksi. Kalau dari Bang Peri melihat sebagai seorang striker ini yang akan memudahkan, yang akan berpeluang ini yang mana Bang? Saya rasa kemarin juga soal Ricky Kambuaya itu kemarin udah kasih kesempatan menit bermain. Saya rasa kemarin dia sudah menunjukkan kualitas dia sebagai pemain Liga 1 ya Bang ya. Untuk dipercaya oleh Patrick Kluivert untuk menggantikan peran sebagai sayap untuk menggantikan Dean James kemarin yang agak terkuras habis kemarin ya. Saya rasa mungkin besok bisa berubah lagi, bisa juga Ricky yang bermain ataupun bukan Jakob ya. Tapi dengan formasi yang sekarang ini 3-4-3 saya rasa ini lebih bagus, lebih kuat. Dia kuat bertahan dan kuat menyerang. Karena apa? Dalam kuat menyerang saya katakan
karena kita punya 2 wingback, gitu loh. Pada saat satu wingback kanan untuk membantu serangan melalui winger, pasti wingback sebelah kiri pasti akan menjaga kedalaman. Jadi yang dikatakan Bang Mala itu tadi masalah Tom Haye ini juga bisa apa namanya tertopang. Tertopang karena apa? Pada saat Tom Haye sebagai kreator untuk menyerang, jadi bisa salah satu wingback naik, ini pasti wingback yang satu pasti akan masuk menjaga kedalaman. Ya, jadi kita bisa pakai 2 gelandang bertahan, jadi Tom Haye ini nggak terlalu capek. Saya rasa mungkin ini semuanya memang dalam sepak bola ini otaknya itu ada di tengah. Kalau ibarat kata manusia itu nyawanya. Ini kalau rusak di tengah, selesai sudah. Gitu. Ya mesti diantisipasi kalau Cina mematikan Tom Haye. Kalau Tom Haye ini memang besok dia kerja keras, besok pasti tensi akan tinggi. Saya rasa kalau memang dia agak lelah, udah nggak bisa bekerja lagi, mungkin salah satu yang punya tenaga badak adalah Natachon. Ya, jadi bisa dipasang 2 pemain bertahan gelandang Joy dengan Natachon. Ini dua-duanya. Gimana melepas tugasnya Tom Haye supaya dia pasti dijepit besok. Ya. Saya rasa kalau untuk melepas seorang Tom Haye biar supaya tidak ada penjagaan, saya rasa ini juga harus di-cover dengan Joy. Selain dengan Joy juga salah satu bisa juga dari pemain dari wingback sayap kita juga harus masuk. Jadi kerjanya Tom Haye sebagai kreator dia tidak capek. Nggak sendirian gitu ya Bang ya. Oke. Mungkin kita nggak afdol kalau nggak prediksi skor gitu ya Bang ya. Seperti biasa. Bang Peri, optimis berapa nih Bang Indonesia besok? Kalau saya nggak banyak-banyak, mudah-mudahan bisa menang 2-0. 2-0 ya? Ya karena apa? Karena saya bilang, kalau kita bisa menang 2-0, karena besok kan kita hari baik dan bulan baik. Oke, betul. Apa yang saya katakan bulan baik dan hari baik? Karena besok hari raya kan. Itu dia. Jadi diberkahi begitu ya Bang besok ya insya Allah ya. Oke, Bang Hermansyah dengan kiper baru, besok Indonesia akan seperti apa skornya Bang? Saya tetap optimis ya, Indonesia menang 1-0. 1-0. Oke, tetap ya. Unggul begitu ya intinya. Bang Mara? Ya, kita harus berdoa dan optimis Indonesia harus menang. Soal skor berapa aja silahkan. Gitu. Jadi kalau dari Bang Mara sendiri prediksinya berapa nih Bang? 1-0 aja cukup. 1-0 cukup ya? Saya takut jangan sampai di babak pertama nggak terjadi gol. Ya, itu penting. Poin. Harus 1 aja gol. Target utama kita artinya ya Bang ya untuk gol di babak pertama tersebut. Jadi maksud Bang Lalu mencuri di babak pertama. Menit-menit awal kalau bisa. Karena kalau sudah mencuri di babak pertama, insya Allah setelahnya lancar. Keseimbangan terjadi. Keseimbangan terjadi. Secara mental juga terbentuk. Kalau kita bisa menciptakan di menit-menit awal, bisa menciptakan gol, saya rasa percaya diri pemainnya akan timbul. Oke, itu dia. Karena di sepak bola itu Mbak Tiara 15 menit awal dan 15 terakhir menentukan. Jadi kalau bisa 15 awal bisa mencuri untuk 1 gol. Baik, kita harapkan tentunya kita berdoa agar besok berjalan dengan lancar, Indonesia menang sesuai dengan prediksi kita malam ini begitu ya. Abang-abang semuanya terima kasih, Bang Peri, Bang Hermansyah, Bang Mara telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terduga pelaku pembunuh istri yang sempat diamuk massa di Mamuju, Sulawesi Barat meninggal dunia sebelum sempat diperiksa pihak kepolisian. Sebelum meninggal dunia, terduga pelaku sempat diamuk warga desa Saleto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju lantaran diduga membunuh istrinya sendiri pada malam hari dan sempat kabur ke dalam hutan. Pelaku diduga membunuh istrinya dengan menggunakan selimut akibat cemburu dengan mantan suami sang istri yang sering mengunjungi anaknya di rumah korban. Pelaku berhasil dievakuasi dari amukan warga ke Polresta Mamuju. Namun sebelum diperiksa penyidik, pelaku dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Mamuju karena mengalami sesak nafas hingga menghembuskan nafas terakhir. Misteri kasus dugaan perampokan yang menewaskan Petri Sihombing, warga perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten terungkap. Pelaku adalah suami korban sendiri. Bukan perampokan. Kasus dugaan perampokan yang menewaskan Petri Sihombing, warga perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, ternyata pembunuhan. Pelaku ternyata suami korban, Wadison Pasaribu, yang telah mengakui perbuatannya dan diamankan ke pihak kepolisian. Menurut keterangan kuasa hukum keluarga, pemicu terjadinya pembunuhan dikarenakan adanya perdebatan soal finansial serta percintaan sehingga pelaku melakukan perbuatannya tersebut. Kapolresta Serang Kota membenarkan telah menangkap pelaku tadi malam dan pihaknya akan segera merilis keterangan lengkap terkait motif pembunuhan.
Tapi kita belum berani rilis, nanti ada konvers ya. Ini masih ada kegiatan ya. Masih ada kegiatan nanti ya. Pak, kalau pelaku ditangkap benar kan? Sudah benar. Kapan ditangkap, Pak? Tadi malam. Tadi malam ya. Untuk motif dan saat ini nanti kita konverskan. diri atau ditangkap, Pak? Ya, ditangkap. Nanti kita konvers ya. Pada 22 Mei 2025, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menyampaikan kepada publik hasil uji forensik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam konferensi pers ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menyebut jika ijazah Jokowi yang diserahkan sebagai bukti adalah identik atau berasal dari produk yang sama dengan 3 buah ijazah pembanding milik rekan sang presiden. Sejatinya, dengan hasil forensik ini, kasus terkait ijazah mantan Gubernur DKI ini sudah selesai. Termasuk tak perlu menarik Universitas Gadjah Mada ke dalam pusaran kasus. UGM sebagai sebuah institusi pendidikan tentu menjadi pihak yang berwenang menerbitkan ijazah pada tahun kelulusan Jokowi, bukan menjadi pihak tertuduh yang memalsukan ijazah. Namun sayangnya, sejumlah pihak masih menjadikan UGM sebagai salah satu tergugat dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo yang bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara itu, kasus yang dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya juga masih terus berproses. Terbaru, Polda Metro akan menggunakan hasil uji forensik Barreskrim Polri sebagai bahan analisa pada kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat 5 orang sebagai terlapor. Pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak? Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Lalu, mengapa hasil forensik Barreskrim Mabes Polri belum membuat kasus dugaan ijazah palsu menjadi tuntas? Sebaliknya, menyeret UGM menjadi pihak yang turut diperkarakan. Ya pemirsa, meskipun Barreskrim Mabes Polri ini sudah menyampaikan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini dinyatakan identik, namun ternyata kasus ini pun juga belum menemui titik akhirnya pemirsa. Masih ada polemik dan masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Bahkan sebaliknya UGM juga ikut dituntut. Lalu seperti apa nanti jalannya kasus ini ke depan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, ada Mas Heri Firmansyah. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat ya Mas, terima kasih sudah hadir lagi. Kembali lagi kita membahas mengenai ijazah milik Pak Jokowi Mas. Ternyata Barreskrim Polri saja sudah menyatakan identik, tapi tidak serta-merta menyelesaikan kasus ini. Begitu Mas, artinya masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Meskipun secara hukum seperti apa Mas Heri? Sudah tidak bisa dilanjutkan lagi kan? Seharusnya memang suatu perjalanan proses hukum itu kan harus ada titiknya, Mbak Kens ya. Bahwa kalau kita membaca dari press conference-nya Barreskrim, itu kan pernyataannya penyelidik menemukan fakta-fakta ini. Dengan kata lain ini berarti belum masuk ke proses tahapan penyidikan. Nah kalau belum masuk tahapan penyidikan, berarti perkara ini masih diduga ada perbuatan pidana atau tidak. Beda kalau ini sudah dinyatakan penyidikan, clear ini ada perkara pidananya, kemudian tinggal menemukan tersangka. Maka dengan kata lain sebenarnya spill tipis-tipisnya adalah ini nggak bisa ditarik ke ranah hukum pidana,
tidak bisa masuk proses penyidikan apalagi sampai disidangkan terkait dengan isu objek dari ijazah Pak Jokowi tadi. Apalagi ini kan diperkuat dengan pernyataan UGM yang dalam tanda petik masih kekeh juga bahwa ini adalah ini benar asli ijazahnya Pak Jokowi begitu kan. Maka dua hal tadi akan semakin membuat sulit kalau kita membacanya secara bijak dari pendekatan hukum murni ya, pembuktian saja. Ini sudah mempersulit untuk proses ini naik ke tahap lebih lanjut. Kecuali memang masih dibuka ruang untuk misalnya ada pembuktian dari pelapor dari sisi yang lain. Misalnya apakah ada uji forensik versinya pelapor tadi. Tapi tinggal di mana itu kemudian nanti dilakukan. Karena ini kan baru sepihak dari pihak Bareskrim selaku pihak yang menerima laporan tadi ya, terkait dengan ijazah tadi. Tapi kalau untuk uji bukti lebih dalam, memang tidak ada hal lain selain ini harus dibawa ke ranah pengadilan, pembuktian begitu. Karena memang itulah mungkin satu-satunya cara. Tetap pasti ada yang like or dislike terhadap putusan pengadilan di endingnya. Itu dalam setiap perkara hukum tidak bisa dihindari, Mbak Kens. Tapi begini Mas Heri, ini mungkin juga pembelajaran ya sekaligus edukasi untuk masyarakat. Ketika ini di proses penyelidikan saja, tadi sudah dikatakan seharusnya ini sudah tidak bisa lanjut lagi begitu. Tapi masih ada peluang untuk ini sampai ke pengadilan, itu prosedurnya atau prosesnya seperti apa? Mas Heri. Karena pasti ketika ada dua pihak yang saling melapor terhadap objek yang sama, satunya tidak bisa membuktikan, maka tentu ada kerugian yang nyata yang diterima oleh pihak yang lain. Maka dengan dasar itu mungkin terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan kalau saya tidak salah mencatat 310, 311 KUHP, kemudian ada 27A, 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan bicara tentang umumnya pencemaran nama baik. Terhadap hal yang tidak bisa dibuktikan tentunya kita kaitkan dengan ini mendiskreditkan, kemudian mendegradasi nilai seseorang, yang itu mungkin dialami menurut versinya Pak Jokowi dan kuasa hukumnya, mereka derita. Nah, maka ini secara nggak langsung kan memberi poin ke sana. Jadi pernyataan itu bisa dampaknya sangat tidak menguntungkan bagi Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Kecuali tadi saya katakan masih ada peluang terbuka untuk dalam tanda petik ya, uji lab ataupun uji forensik tandingan tadi, ya sehingga tadi ada kemungkinan saling membuktikan, tinggal nanti dilihat secara nilai keyakinannya. Tapi kan ini sudah masuk kewenangan di pihak kepolisian kan, sedangkan tadi kalau kita bicarakan di awal sudah disampaikan dengan terang benderang dengan penekanan kata penyelidik itu sudah clean and clear, belum masuk tahap penyidikan. Berarti keyakinan dalam tanda petik keyakinannya pihak kepolisian ini masih belum bergeser dari ada tidaknya perbuatan pidana, masih dicari-cari perbuatan pidananya. Dengan di state bahwa ini identik dengan beberapa yang lain, ini setidak-tidaknya akan menggugurkan bahwa keyakinan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ini palsu adalah totally wrong gitu kan. Ini kan kita mengutip dari pernyataan itu yang kita analisa. Walaupun tadi saya katakan memang jalan terbaik dari kasus ini untuk menemukan endingnya adalah diuji di materi pokok perkaranya nanti. Sehingga tadi dihadirkan dari kedua belah pihak masing-masing katakanlah ahli ataupun saksi yang mereka miliki. Sehingga kita bisa mengetahui secara lebih mendalam sebenarnya untuk uji forensik yang dilakukan itu tahapan apa saja yang sudah dilalui. Baik Mas Heri. Misalnya ada tanda tangan, apakah tanda tangan itu memang tanda tangan yang dikeluarkan yang sama dengan orang yang mengeluarkan tanda tangan itu semestinya. Karena ini kemudian yang coba diangkat oleh Roy Suryo dan juga teman-teman begitu kan. Mereka mempermasalahkan dan menyatakan bahwa Bareskrim, apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, penyelidikannya ini tidak ilmiah, tidak objektif. Kemudian juga mereka meminta adanya gelar perkara khusus atau terbuka karena yang sudah berlangsung ini dianggap tidak transparan, Mas Heri. Iya, uji forensik itu memang menguji dua hal tadi, Mbak. Satu, masalah keilmiahan dan juga objektivitas. Sehingga dasar itu yang dipakai tentunya karena ini akan berpengaruh terhadap laporan yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan kan, maka dinaikin levelnya. Pengennya gelar perkara secara khusus misalnya atau terbuka. Padahal biasanya umumnya kan cukup hanya para pelapor, terlapor dan juga pihak penyidik itu dipanggil untuk kemudian diuji secara bersama apakah perkara ini layak atau tidak dengan dasar-dasar yang dimiliki oleh penyidik. Walaupun kadang bisa berbeda-beda dalam praktiknya ya. Ada yang misalnya dihadirkan hanya untuk mendengar saja, dia tidak punya kesempatan untuk berbicara.
Nah, padahal kan sebenarnya kalau kita bicara orang itu hadir bukan hanya untuk melihat kan, dia juga punya hak untuk menyampaikan. Tapi kadang ada keterbatasan itu juga dalam ranah praktik. Jadi posisi didorongnya ke gelar perkara ini kan untuk menaikkan atensi publiknya saja menurut saya. Tapi yang akan kita heran nanti adalah yang mana materi pokok perkara di persidangan, mana yang materi gelar pokok perkara. Ini yang menurut saya perlu dalam hukum acara pidana hati-hati kita melihat ini. Nah ini Mas, ini karena cukup membingungkan juga Mas Heri ketika kita bicara nih, kalau Mas Heri tadi bilang ini ya sebaiknya diselesaikan di pengadilan gitu ya, di meja hijau. Tapi ketika kita bicara ini kan tindak pidana ya Mas yang masuk ini, harus ranah pidana, harus ada tersangkakah, terdakwakah sehingga menjadi beban pembuktian itu yang dibawa ke persidangan? Ya tentu ujung dari suatu perbuatan pidana kan ada yang bertanggung jawab, Pak. Ya, siapa yang kemudian coba memasukkan betul. gitu? Sepakat. Karena kalau kita lihat laporan dari, kalau nggak salah saya namanya TPPUA ya, yang melaporkan Pak Jokowi di Bareskrim, itu kan menggunakan dalil pasal 263, 264 yang berkaitan dengan memalsukan entah surat atau dokumen gitu ya. Tapi dalam konteks tadi di 263, 264 itu kan ada dua hal Mbak, membuat surat palsu dan memalsukan surat. Membuat surat palsu memang dari awal tidak pernah ada surat itu, kemudian dibuat. Berarti ini dari awal sudah palsu. Atau memalsukan surat, dia bisa menambah atau mengurangi isinya. Nah ini juga bagian dari konteks tersebut. Nah masalahnya penekanannya yang mana? Apakah membuat surat palsu atau memasukkan surat? Kalau iya siapa saja yang kemudian dilaporkan dalam kasus ini? Karena penting dalam kasus Bang Roy Suryo ini kan rentang waktu di antara dikeluarkannya atau diterbitkannya ijazah Pak Jokowi katakanlah tahun 85, itu kan berarti kalau mau ditarik ke belakang dengan hukum kausalitas sebab akibat, banyak orang yang diduga ini Mbak, patut diduga kalau memang ini naik ke perkara pidana. Apakah kejadiannya dari tahun 80 sudah dibuat ijazahnya atau pada saat ijazah itu dikeluarkan, atau memang ada keterlibatan juga setelah dari tahun 85. Nah, ini kan juga harus di periodisasinya harus diperhatikan. Yang paling mungkin memang rentang waktu antara masuknya Pak Jokowi dengan dikeluarkannya ijazah tadi. Berarti kalau kita persempit mungkin kalau masuk kuliahnya 80 sampai 85. Ini asumsinya Pak Jokowi betul-betul menempuh pendidikan di UGM gitu maka kalau memang ini mengerucut pada kebenaran material, itu kan yang dicari. Bahwa misalnya ya tadi mereka yang terlibat dengan Pak Jokowi dalam kehidupan sosial misalnya, apakah sebagai teman kos ataupun teman kuliah, ataupun adakah bukti-bukti pendukung lain misalnya. Kalau kita kan dulu kalau wisuda itu ada dapat buku wisuda, ya apakah ada tercatat di sana juga, itu juga sebenarnya bisa dalam konteks membuktikan juga bisa dilakukan. Tapi tentunya dalam hal ini kalau memang Roy Suryo dan kawan-kawan ini percaya bahwa memang ada katakanlah pemalsuan surat tadi, maka kan ada pihak-pihak yang mungkin terlibat. Tidak mungkin hanya satu orang misalnya, maka ada pasal 55 di sana. Nah ini yang menurut saya perlu untuk ditegaskan, siapa kira-kira orang yang patut diduga tadi dalam konteks. Jadi itu ranah kepolisian, Mas Heri? Saya rasa penetapan terdakwanya itu tadi? Tersangkanya tadi tersangkanya? Tentunya ini bagian dari kerja investigasi kan, penyidikan untuk menemukan siapa tersangkanya. Karena asumsinya kan membuat surat palsu dalam satu institusi yang resmi, yang formal itu kan rasa-rasanya tidak mungkin dilakukan seorang diri. Kalau memang itu terbukti berarti dugaannya ada orang dalam yang terlibat. Nah pertanyaan besarnya siapa orang dalam yang terlibat tadi? Nah itu yang perlu untuk dikumpulkan narasinya, dalilnya, kemudian bukti-buktinya sehingga mengkerucut pada nama-nama yang dimaksudkan nantinya dan di ujungnya akan ditetapkan menjadi tersangka. Karena bisa saja dalam suatu proses penyidikan tidak langsung diketemui nama tersangkanya Mbak, harus dicari, digali dulu. Sehingga pertanyaan misalnya ketika seorang menjadi ahli pidana dalam persidangan adalah apakah boleh dalam penyidikan itu nama tersangkanya dimunculkan di ujung, tidak di awal, tidak di tengah, atau memang harus di awal sudah ada nama tersangkanya. Ini kan satu proses. Kalau kita membaca dari proses penegakan hukumnya penyidik, pasti penyidik tidak akan memilih harus ditetapkan di awal. Karena itu akan menjadi beban yang berat bagi penyidik untuk melakukan hal itu, dan sangat mungkin ini melanggar keyakinan mereka tentang asas legalitas, mencederai asas legalitas bagi prinsip mereka bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat lepas dari jeratan hukum. Ketika memang dia letakkan dari awal dan dia salah, berarti kan proses ini jadi salah terus nih dari belakang. Jadi sehingga potensi untuk menetapkan tersangka itu dalam ranah prakteknya bisa dipahami di ujungnya pun masih Mas Heri, bisa. menarik nih potensi penetapan tersangka. Siapa kemudian kira-kira pihak yang
bisa atau berpotensi ditetapkan sebagai tersangka? Bisa dijawab nanti ya Mas Heri ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai kasus yang nampaknya belum menemui akhirnya, meskipun Barreskrim Mabes Polri ini sudah menyampaikan kepada publik hasil penyelidikan yang menyatakan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini identik atau asli. Mas Heri, kita bicara tadi soal potensi penetapan tersangka, siapa yang kemudian bisa menjadi tersangka kalau kita bicara mengenai kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo, Mas Heri. Ya, membaca kasus ini karena lapor-melapor harus satu helaan nafas tanpa koma, Mbak, tanpa jeda, harus sampai titik. Dengan kata lain, apa yang terjadi di sini ada kausalitasnya, hukum sebab akibatnya. Kalau sampai ternyata sudah dikatakan penyelidikan dan ternyata tahap objek tadi adalah asli atau katanya tadi adalah identik misalnya, maka 99% mungkin ya berarti orang yang melaporkan dengan dasar ijazah palsu, mau bilang membuat surat palsu, dokumen dan lain sebagainya, itu berarti tidak dapat mendapatkan porsi pembuktian yang memungkinkan untuk memenangkan perkara ataupun laporannya diterima. Kira-kira begitu ya. Kalau menangkan perkara mungkin di ujungnya terlalu jauh, tapi laporannya diterima. Maka dalil tadi akan berkaitan dengan yang satunya lagi, bahwa ketika Pak Jokowi melaporkan orang tersebut dengan dasar yang bahwa ijazahnya berarti asli, berarti orang ini kan dianggap sudah mencemarkan. Kita kaitkan juga dengan pasal yang unsur yang disampaikan oleh Pak Jokowi ke pihak Barreskrim kan, maka maaf Polda Metro Jaya tadi ya. Maka ini akan kemudian akan dikaitkan dengan di sana, maka unsur pencemaran nama baiknya terhadap objek yang sebenarnya asli tapi dikatakan palsu itu masuk di sana. Kira-kira demikian gitu. Jadi ya ini saling kait-mengkait menurut saya. Saya juga berpikirnya kemarin kenapa tidak pernyataan tegas itu disampaikan saja oleh pihak Barreskrim dan juga kemudian yang disayangkan adalah memang ini yang sulit ya. Mungkin di press conference itu bukan bagian dari semangat ataupun kewajiban hukum acara pidana. Tapi kan ini seakan-akan Barreskrim punya pandangan bahwa ini perlu untuk disampaikan ke publik. Tapi akhirnya menurut saya tidak clean and clear juga. Itu dia Mas, apakah penyampaian ke publik ini juga punya makna, punya nilai begitu di mata hukum? Artinya kita mempertanyakan, ini kasus ini seperti belum menemukan akhirnya. Siapa kemudian yang bisa memberikan bahwa oke, secara resmi ini sudah selesai, sudah tidak bisa lagi dilanjutkan begitu? Karena itu menurut saya pakai pendekatan legalistik formal. Apa yang diatur dalam KUHP, apa yang diatur aturan teknis misalnya karena ini penyidikan, levelnya penyidikan di teman-teman kepolisian, pakai Perkap Kapolri, Perkaba dan lain sebagainya. Sehingga abaikan dulu tuh press conference tadi ya, dalam tanda petik kegenitan untuk menyampaikan ke publik lewat narasi seperti tadi. Tapi kita main di jalur hukumnya saja. Apakah tadi melihat mekanisme gelar perkara? Ketika jadi pernyataan itu jelas disampaikan kepada pihak yang melaporkan, sebenarnya walaupun ini adalah perkara yang seakan-akan memang juga jadi perkara seluruh warga negara Indonesia. Tapi tentu standingnya adalah bicara tentang ending kasus ini apa. Kalau karena bicara, sudah cukup lama dan cukup panjang kita mengikuti. Kalau bicara tentang ending kasus ini apa, maka yang punya hak hukum utama di situ adalah mereka yang terlibat, baik sebagai pelapor ataupun terlapor. Minimal itu saja. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan langsung dan kewajiban untuk menyiarkan atau menyampaikan ini ke publik menurut saya. Tapi dengan ketegasan, dengan ilmiah, objektivitas, dengan profesionalisme, ya apapun harus disampaikan terkait dengan objek yang sudah diperoleh oleh Barreskrim. Dengan mendasarkan itu kan berarti mereka memiliki keyakinan. Karena tidak mungkin pembuktian itu hanya mendasarkan keyakinan saja, Mbak. Maka yang harus dipastikan adalah benar nggak yang diuji dengan lab forensik itu ataupun metode apapun scientific crime investigation narasinya itu adalah benar-benar ijazah Pak Jokowi yang asli gitu. Nah kalau itu bagiannya menurut saya sudah jelas, berarti memang pendekatan yang dilakukan oleh pihak Barreskrim sudah tepat. Baik, kegaduhan ini apakah kemudian harus sampai seperti ini kah, Mas Heri? Atau kemudian sebetulnya bisa diselesaikan kok, ada prosedur hukum? Singkat saja Mas Heri. Saya lebih memilih untuk satu kebijakan yang tidak harus populer ya, tapi dia bisa saja populis. Populer itu kan
Ya semacam ini yang saya rasa yang kadang harusnya ranah hukum diselesaikan dengan ranah hukum saja. Bahwa ada dan sebetulnya ada ya? Ya, ada ketentuan 109 ayat 2 KUHP yang mengatakan tidak semua proses hukum dugaan terhadap perbuatan pidana itu harus dinaikkan ke tahap berikutnya. Bisa saja dihentikan perkaranya lewat mekanisme produk hukumnya, misalnya surat perintah penghentian penyidikan, misalnya dengan tidak cukup bukti, perkara ini bukan perkara pidana. Jadi kalau memang tidak cukup bukti karena narasinya tidak memenuhi unsur delik, kan dasar untuk ini dikatakan satu kualifikasi pasal perbuatan pidana awalnya adalah pembunuhan unsur delik. Beda hal dengan ketika sudah sampai ke pengadilan, orang diputus bersalah bukan karena memenuhi unsur delik, tapi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi saya rasa harus tegas-tegas saja dalam kasus ini. Kalau memang tidak ditemukan unsurnya, katakan tidak ditemukan unsurnya, tapi lewat mekanisme hukum. Mas bukan Heri. lewat press conference tadi. Baik, sebetulnya sudah ada prosedur hukum yang bisa menyelesaikan lah ya kegaduhan ini yang kemudian terjadi di tengah masyarakat. Tapi kita akan tunggulah nanti seperti apa sih akan bergulirnya dari kasus kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mas Heri, terima kasih malam hari ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Mas. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih memiliki informasi lain untuk Anda. Tiara? Ya, Ken dan juga pemirsa, ini ada informasi diduga dijadikan tempat untuk ritual pesugihan sebuah gazebo dan 31 makam palsu di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten yang dibongkar oleh warga. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, ini di mana warga Desa Sewat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten membakar sebuah gazebo tempat peristirahatan serta membongkar puluhan makam kerabat palsu dan meresahkan masyarakat setempat. Aksi pembakaran dan pembongkaran ini dilakukan sebagai bentuk penolakan warga atas keberadaan makam yang dianggap tidak jelas asal-usulnya dan dinilai telah menyesatkan masyarakat. Warga setempat tidak mengetahui adanya puluhan makam yang diduga dijadikan tempat untuk ritual pesugihan. Gara-gara salah jalan pemirsa, seorang nenek yang sudah pikun di Balong Panggang Gresik terjepit di antara tembok rumah warga. Untuk evakuasi nenek, petugas damkar terpaksa menjebol salah satu tembok rumah warga. Kawan munggah ngadeg. Gak ngombe rek. Si, menengah si yo. Si, Ya pemirsa, kejadian yang terjadi pada Minggu 1 Juni ini membuat warga Prambon, kelompok Kecamatan Balong Panggang gempar. Warga dibuat kaget dengan teriakan minta tolong seorang nenek dari sela-sela tembok bangunan rumah warga. Saat dihampiri ternyata diketahui nenek Rani terjepit tak bisa keluar. Biasanya si nenek melewati sela-sela rumah warga yang agak lebar, tapi karena pikun pemirsa, si nenek malah melewati jalan yang salah sehingga terjepit. Warga kesulitan mengevakuasi nenek Rani karena terpaksa meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar terpaksa menjebol tembok salah satu rumah warga agar nenek tersebut bisa dikeluarkan. Iso ngadeg. Sampeyan ngadeg maneh? Kawan munggah ngadeg. Nenek Rani pun akhirnya bisa dikeluarkan pemirsa dengan selamat dan langsung diperiksa oleh tim medis yang datang ke lokasi kejadian. Kita beralih ke berita Arab Saudi, pemirsa. Ratusan jemaah haji lansia asal Indonesia mengaku siap menunaikan ibadah wukuf di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Meski harus menggunakan kursi roda, jemaah haji Indonesia yang sudah lanjut usia dan berkebutuhan khusus tetap bersemangat untuk menunaikan rukun haji wukuf di Arbusna.
Jemaah haji lansia dan berkebutuhan khusus mengaku sudah mempersiapkan stamina menjelang puncak haji. Sebagian jemaah haji lansia berangkat ke Arafah tanpa pendamping. Ya, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami yang berada di Arab Saudi. Pemirsa, sudah ada Senida Aditya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senida, seperti apa kondisi jelang wukuf Arafah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara, memang pendorongan jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Arafah sudah dimulai dari tadi pagi, dan ini memang merupakan bagian dari rangkaian menuju puncak ibadah haji. Dan pemberangkatan dilakukan secara bertahap dari berbagai sektor yang ada di Mekah ini, dengan menggunakan bis yang sudah disediakan untuk mengantar jemaah dari hotel menuju Arafah ini. Dan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, tenaga ahli Menteri Agama Bunyamin Yapit turun langsung ke lapangan dan meninjau Arafah. Beliau memastikan jemaah ini tiba di tenda mereka dengan aman dan nyaman sesuai dengan penempatan yang sudah dirancang. Tak hanya di Arafah, Bunyamin Yapit juga meninjau kondisi tenda di Mina yang memang sudah ditempati oleh sebagian jemaah haji khusus. Sementara itu, petugas memang mengeluarkan imbauan kepada para jemaah untuk tetap berada di dalam tenda selama berada di Arafah, kecuali untuk keperluan mendesak seperti menuju toilet atau ada hal lainnya. Dan ini memang karena di Arafah nanti suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius, dan sekarang saat ini suhu di sini sekitar 45 derajat Celcius. Dan petugas juga memang selalu mengingatkan jemaah untuk selalu menggunakan alas kaki, penutup kepala, juga minum secara teratur agar terjaga daya tahan tubuh dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim nanti. Demikian, Tiara. Baik, Senida Aditya melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih. Semoga ibadah Anda bisa lancar di sana. Senida, mungkin satu pertanyaan untuk Anda. Ini kondisi kesehatan dari jamaah haji jelang wukuf di Arafah ini seperti apa, Senida? Ya, jemaah haji yang ada di Arafah, mereka yang dari hotel, dan di Arafah nanti memang ada posko kesehatan sendiri dari KKHI. Namun bagi jemaah yang memang mengalami sakit hingga memiliki keterbatasan untuk bergerak, nanti akan diadakan safari wukuf. Dan safari wukuf ini mereka jemaah ini sudah ditempatkan di hotel transit yang berada di dekat Arafah. Nanti ketika pada saat wukuf mereka akan naik bus, di dalam bus itu mereka akan ke Arafah dan mereka akan singgah di bus itu, tidak turun ke tenda-tenda di Arafah seperti itu, Tiara. Baik, terima kasih Senida Aditya melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Semoga besok pada saat wukuf di Arafah berjalan dengan lancar dan seluruh jamaah haji kondisinya sehat. Terima kasih sekali lagi. Ya, kami akan mengundang rekan saya Ken Ana ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa ini sudah beberapa hari lagi ya. Besok adalah puncak haji, begitu? Ya. Yang kemudian akan berlangsung di Mekah, Arab Saudi. Betul sekali. Sudah memasuki puncak haji, Jumat juga akan ada sholat Id, begitu ya? Sholat Idul Adha. Kita tentunya mendoakan semoga semua proses ibadahnya lancar. Seluruh jamaah tentunya, khususnya asal Indonesia juga bisa menjalankan ibadah dengan lancar, sehat sampai kembali lagi ke Indonesia. Itu yang kita harapkan sama-sama. Ya, dan informasi tadi ya, Tiara, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Ken Ana. Dan saya Tiara Harha, pamit undur diri pemirsa. Terima kasih, sampai jumpa.